warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novalicia Zara dengan NIM 6424031. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang SPT pada perusahaan PT Badis Asta eh, untuk memenuhi tugas matkul perpajakan. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan analisis singkat mengenai pengisian SPT masa PPN formulir 111 untuk masa pajak Mei 2025 dari PT Badis. SPT yang kita analisis adalah milik pengusaha kena pajak atau PKP Badis Asta untuk bulan Mei 2025. SPT ini adalah SPT normal. Bulan SPT pembetulan, tujuan utama SPT PPN ini adalah melaporkan semua transaksi penyerahan penjualan dan perolehan pembelian barang atau jasa kena pajak, lalu menghitung apakah ada PPN kurang bayar atau lebih bayar. Berdasarkan rekapitulasi pada penjualan pajak keluaran PT Badis, Asta yang melakukan penyerahan pada negeri dengan faktur pajak yang digunggung, yaitu eh, yaitu DPP. Total nilai penjualan yang dikenakan PPN adalah 8.882.280 perak. Dan pada PPN yang harus dipungut oleh perusahaan dari pembeli adalah sebesar 9.007.051 perak. Dan data ini didukung oleh file penjualan yang menunjukkan total sales sebesar 81 eh, 81.882 perak. Dan PPN 11% dari sales sebesar 9.007.051 perak. Nilai-nilai ini dibulatkan ke bawah pada SPT. Nah, sekarang kita masuk ke inti, yaitu perhitungan PPN. PPN ini penjualan yang sudah kita hitung langsung sebesar 9.751. Pajak masukan ini adalah PPN dari pembelian yang dapat dikreditkan dalam SPT ini. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan juga tercatat sebagai 9.751. PPN atau kurang atau lebih bayar, hasil hitungannya adalah pajak keluaran 9.007.051 perak dikurangi pajak masukan yaitu 9.751. Hasilnya PPN kurang atau lebih bayar adalah nol atau nihil, berarti kewajiban PPN perusahaan seimbang atau nihil. Selanjutnya, formulir untuk formulir 11A1 kita tidak terisi karena tidak ada daftar ekspor untuk BKP berwujud dan BKP tidak berwujud dan atau JKP. Nah, selanjutnya formulir 111A2 merinci pajak keluaran dari penjualan yang diterbitkan faktur pajak. Dalam kasus PT Badis Asta hanya ada satu entry yang tercatat, yaitu transaksi dengan BPP sebesar 5.149.640 perak dan PPN sebesar 566.460 perak. Menariknya, total dari PPN A2 ini yaitu 566.460 perak jauh lebih kecil dibandingkan total PPN keseluruhan di SPT produk, yaitu 9.751 perak. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penjualan PT Badis Asta sekitar 93% dicatat sebagai penyerahan dengan faktur pajak yang digunggungkan penjualan eceran kepada konsumen akhir bulan melalui bukan melalui formulir 111A2 sesuai yang tercatat di dalam PPN, yaitu 566.460 perak dan penjualannya yaitu 5.149.640.
Sebagai pengusaha kena pajak, wajib memungut PPN sebesar 11% dari harga jual sales. Yang dihitung yaitu sales dikali 11%, jadi 5.149.000 dikali 11%, maka hasilnya ada 566.460 perak. Dan selanjutnya sales dan tax. Nah, penjualan ini adalah mewakili total nilai yang harus dibayar oleh pembeli untuk produk tersebut. Nilai ini adalah penjumlahan sederhana antara nilai penjualan bersih sales dengan nilai pajak atau PPN. Yaitu nilai penjualan ini sales PPN sales ditambah dengan PPN yang hasil dari perkalian sales dengan PPN, maka dari itu 5.145.149.000 ditambah 566.460 sama dengan 5.716.100 perak rupiah. Demikianlah analisis mengenai pengisian dan perhitungan SPT masa PPN 11 PT Badis Asta untuk masa pajak Mei 2025 yang menghasilkan PPN nihil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah analisis mengenai pengisian dan perhitungan SPT masa PPN 11 PT Badis Asta untuk masa pajak Mei 2025 yang menghasilkan PPN nihil. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.